Selamat datang di dunia Goku Fusudo Season 1, di mana preman paling sangar di muka bumi mendadak pensiun loh, terus ngejalanin kehidupannya yang baru sebagai bapak rumah tangga. Cuman kadang suka bikin orang salah sangka gara-gara banyak bubuk putih. Pak, itu apa pak? Terigu pak? Oh, terigu. Dikirain apaan gitu pak? Tepung pak? Oh ya bukan. Dia namanya Tatsu. Dulu dikenal sebagai sang naga abadi, sedangkan sekarang kerjaannya ngurusin urusan rumah tangga. Makanan cantik. Cekrek-cekrek. Yang kerja malah istrinya, dan gara-gara buru-buru berangkat, bekalnya Miku ketinggalan. Langsung dikejar dong sama Tatsu, tapi penampilannya yang bapak rumah tangga banget bikin polisi salah paham. Kerjaannya apa pak? Bapak rumah tangga? Oh, mendadak mereka inget desas-desus tentang sang naga abadi. Mereka takut sama apa yang dibawa Tatsu, yaitu kupon diskon. Damai apa pakai ini? Masih ada loh kejadian salah pahamnya, malahan sebenarnya masih banyak banget. Kayak penjual pisau scam yang ngedatengin rumahnya Tatsu padahal dia baru beres masak. Siapa yang gak takut coba ngeliat bapak rumah tangga modelan gini? Jangan sampai ketahuan jual pisau murahan tapi harganya dimahalin deh. Sekilas pisaunya nyaman buat dipakai, tapi Tatsu, saya coba pakai beneran ya. Beneran? Maksudnya dipakai buat masak loh. Bapak yang satu ini emang suka bikin salah paham, dan hasil masakannya bikin ngingetin bapak penjual sama kampung halamannya. BTW gak jadi jualan pak. Besoknya kita lihat cerita anggota Yakuza bernama Masa. Dulunya dia bawahan Tatsu. Makanya begitu ngelihat mantan atasannya, dia langsung nyamperin sang naga abadi, ngejelasin gimana keadaan dunia Yakuza sekarang. Tapi Tatsu gak peduli, soalnya dia mau masuk ke dunia yang lebih menantang, yaitu dunia kelas masak, dimana mereka belajar kemampuan ibu-ibu nyiapin bekal bagi keluarga. Wah hebat. Hebat apanya? Jelas gak suka lah masa. Kok sang naga abadi yang dulu dia hormatin jadi bapak rumah tangga? Apaan malah masak-masakan? Gebuk, perang. Bapak bilang jangan buang-buang makanan. Maaf, Pak. Sebenarnya meski Tatsu udah jadi bapak rumah tangga, masa lalunya gak akan bisa hilang begitu aja. Apalagi kalau tiba-tiba Yakuza geng lain ketabrak Tatsu dari sepeda. Si bapak rumah tangga malah kabur soalnya mau datang ke medan perang tempat obralan ibu-ibu. Para Yakuza tadi juga disuruh ngambil barang obral apa aja. Sayang cuman berhasil dapat sedikit. Jangan ngeremehin bapak rumah tangga. Malah ditodong dong Tatsu, justru dibalasnya dengan masangin sarung tangan. Cuaca di luar dingin anak muda. Mendadak si Yakuza keingetan ibunya yang pernah ngasih sarung tangan di tengah dinginnya salju. Inilah rasanya kasih sayang bapak rumah tangga. Sebelum pulang, Tatsu sempat mampir nih ke toko wibu-wibu buat ngerayain ultah istrinya. Buat Yakuza, tiba-tiba dia nyamperin kasir, naruh koper di meja, ngeluarin amplop tebal penuh uang. Mas, ada berhala kawaii gak? Tentu saja kami menyediakan berbagai berhala sesuai keinginan pelanggan. Ya udah, yang paling imut aja cepet. Malamnya pas Miku pulang, langsung tuh dia full body check, datang ke ruangan pesta sambil dinyanyiin Happy Birthday to you. Beres ngelakuin upacara pembukaan, baru hadiah buat Miku dikasihin. Asalnya senang si istri, tapi sedihnya yang ini udah punya. Tatsu refleks mau ngehukum dirinya, untung keburu dihajar keluar. Emang suka terlalu serius ya si bapak rumah tangga. Mirip kayak waktu dia dapat kabar bos besar bakal mampir ke rumahnya. Segala peralatan dia keluarin, soalnya ceklik. Ternyata mau beres-beres, dan robot pembersih tadi ditugasin di ruangan ini. Ngong. Kerja yang beneran. Mau marahin si robot, tapi hadiah dari Miku. Jadi biarin aja lah, mending bersih-bersih bagian lain. Diem kucing. Alhasil gen si kucing dipindahin, malah bikin ribut gara-gara buntutnya kesedot si robot. Lompat kesana kemari mecahin botol-botol. Sementara itu di bagian komplek yang lain, sebentar lagi nyampe bu ketua komplek. Udah deket rumah Pak Tatsu ya. Mereka ngedengar suara pecah, nyaksiin pemandangan menyeramkan. Aku mengecewakanmu bos. Aduh bapak, diobatin dulu. Untungnya Tatsu dianggap orang baik sampai dipercaya dititipin anak tetangga. Ngelihat muka sangarnya sih jelas si bocil langsung pamit pulang. Tapi abis dikasih kue, mereka mulai deket deh. Sekarang pada lanjut main game, yaitu game tebak dadu. Genap ganjil bro. Cuma tahu game gituan doang, Tatsu mana ngerti si bocil. Gak sengaja si bocil nemu berhala punya Miku, tapi sial dia malah kesandung bikin berhalanya jadi gojo. Kalau udah jadi Kiko gini, pantesnya dikubur aja ya. Sekarang aman, gak akan ada yang tahu. Lagi apa guys? Maafkan hamba Tuan Putri. Emang di hadapan istrinya Tatsu berhati Hello Kitty. Cuman bagi orang lain, khususnya orang-orang yang lagi gangguin mantan bawahannya, Tatsu ini ditakutin banget. Padahal dia cuma lewat sambil baca buku DIY. Jadinya masa dibiarin aja, padahal masa duluan loh yang nyari ribut. Sembunyi nyusahin anjir. Akhirnya emosi para Yakuza kesulut. Hampir aja Tatsu kenapa-napa kalau gak diselamatin bukunya. Yakuza milih pergi, Tatsu masih tetap cool dengan jalan bapak rumah tangganya.
Barulah masa ngerti hebatnya seorang bapak rumah tangga, langsung minta diajarin ke Tatsu. Jadi sorenya bapak dan mas-mas ini ngumpul, mukanya kena bercak merah hasil bikin bangku dari buku DIY. Kadang kegiatan bapak rumah tangga melelahkan, makanya sesekali perlulah olahraga. Wit, adau, adau. Jangan di dalam bangsa. Miku saranin ikut kelas fitness mumpung lagi gratis uji coba. Member-member yang lain sih pada friendly. Kelasnya juga seru, tapi yang penting aktivitas olahraga harus dibarengin dengan senyuman. Senyum. Sejauh ini yang paling jauh. Mungkin sebaiknya Tatsu beneran daftar kelas fitness, tapi gara-gara salah masuk ruang ganti, seketika dia mental sujud minta maaf, pasang pose minta dihukum seberat-beratnya. Pose yoganya bagus. Terus tiap awal bulan Tatsu Miku suka belanja di supermarket. Mbak jual bubuk putih gak? Bu, bubuk putih. Maksudnya bumbu basreng. Kadang-kadang si istri pengen belanja yang aneh-aneh. Jelas dilarang si suami. Sayang kan uangnya, tapi Miku malah nganggep Tatsu orangnya pelit. Sialnya mereka malah digosipin ibu-ibu gara-gara lihat muka sangar si suami. Emang dari awal suka bikin salah paham. Duduk doang kerasa aura intimidasinya. Masa baru megang stick golf aja ada yang bisa dibantu, Pak? Ini keras ya. Pura-pura gak lihat. Mungkin penyebabnya tuh penampilan Tatsu. Kita coba ganti ke outfit pertama, lanjut ke outfit kedua. Semuanya sama janji. Beneran susah banget nutupin masa lalunya sebagai sang naga abadi. Cuman dia ngeliat satu barang bagus, yaitu celemek gambar anime favoritnya Miku. Ayang coba pose dulu. Gini beb, seketika ngubah pandangan orang-orang. Mah ada orang gila. Ngeliat kelakuan majikan yang kayak gini, kayaknya gak heran kalau Gin punya sifat yang di luar nalar juga. Contohnya tiba-tiba keluar rumah ngamatin banyak binatang-binatang lain. Bang Dean, salah satu yang Gin temuin tuh anjing hitam yang kasihan banget talinya kelilit gitu. Si kucing ngasih saran buat muter-muterin kandang, malah makin kelilit talinya. Dah ya pulang dulu. Bantuin dulu blok korbannya. Gin ternyata bukan si anjing doang. Kucing yang satu spesies juga pernah dijailin peliharaannya Tatsu. Tiba-tiba mau pup di halaman orang. Padahal si kucing hitam dianggapnya kucing baik-baik. Denger gak kucing? Sial, pot tanaman jadi hancur. Keluar dikit, buru-buru digusur ke pasir khusus. Cuman senyampainya di sana, masuk lagi. Monyet, kalau ngomongin soal masa lalu Yakuza, hari ini adalah hari bebasnya Yakuza bernama Torajiro yang sering disebut sebagai rivalnya sang naga abadi. Sekarang dia pindah haluan jadi jualan crepes di pinggir jalan. Kebetulan pembelinya adalah Tatsu, langsung ngingetin sama masa-masa pertarungan mereka yang kelihatannya bakal berlanjut dengan pertarungan laki-laki banget, yaitu pertarungan bikin dessert. Gak usah ngeraguin kemahiran Torajiro sang macan tinju besi, tapi jangan ngeremehin keterampilannya Tatsu, sang naga abadi. Kedua dessert selesai, waktunya cekrek-cekrek, langsung upload di Instagram. 2 jam kemudian, kok belum ada yang like ya? Terus pas hari libur, Miku mampir nih ke toko mobil. Cari mobil keluarga ya bu? Buat suami saya mbak. Kami tidak menjual Rubicon pak. Rencananya mau beli mobil biar bisa dipakai jalan-jalan, atau mungkin bisa dipakai buat jualan. Disaranin beli mobil yang belakangnya luas. Ini cukup buat satu badan. Dibolehin test drive juga loh, tapi Tatsu orangnya parnoan. Bagus sih semuanya diperiksa, cuman saking waspadanya mas penuntun jalan aja dikira pembunuh yang ngincer sang naga abadi. Kakek-kakek yang lewat dikira bawa grenade launcher lah. Aduh, punggungku. Dan ujung-ujungnya mereka gak jadi tuh beli mobil. Baliknya Tatsu mampir ke rumah masa. Langsung kaget begitu ngeliat cucian numpuk. Bawahan macam apa coba gak bisa ngerjain urusan rumah tangga? Ini noda kotor juga bukannya buru-buru dibersihin. Kepaksa Tatsu ngeluarin bubuk putih. Bu, bubuk putih? Deterjen. Dapat dari mana Niki? Serba 10.000. Sekalian diliatin baju lain penuh noda dong, mumpung ada yang mau ngebersihin. Akhirnya cuci-mencuci selesai, tinggal dijemur aja. Pelak hanya mampu menatap. Gak kerasa udah hari Minggu, waktunya ngadain pasar kaget. Sebenarnya Tatsu gak mau jual barang-barang berharganya, tapi berhubung udah kebanyakan, jadilah dia ngemper jualan. Udah laku Pak Tatsu? Masih sepi nih bu. Tiba-tiba kedengeran suara ribut asalnya dari preman pasar minta jatah. Datanglah Tatsu ngajakin ngobrol di tempat sepi. Si preman so-so berani ngehadepin sang naga abadi, padahal maksudnya Tatsu mau nawarin alat pengupas kulit. Dikiranya mau ngulitin dia. Ditawarin blender on the go, dikira bakal dijadiin daging cincang. Paling parah pas ditawarin boneka bebek, bisa ngambang di air. Jelas disangkanya mereka yang bakal ngambang. Alhasil si preman pingsan, tetap barang dagangan tadi dikasihin. Maksa anjir. Begitulah lika-liku kehidupan Tatsu si muka sangar. Nyiram tumbuhan-tumbuhan buat masak aja disangka yang aneh-aneh sama pak polisi. Daun tumbuhan barusan dibungkus, dimasukin ke dalam
dalam koper soalnya mau ketemu seseorang. Tertangkap basah kamu. Tatsu janjian di tempat terbuka. Ternyata ketemu masa, bungkusan tadi dikasihin aja dengan biasa. Pak, ayo Pak tangkap sekarang. Polisi senior nyuruh sabar. Mau nyari bukti-bukti tambahan. Dan kebetulan Tatsumasa datang ke kafe yang harusnya hari ini tutup. Pasti ada pertemuan ilegal. Para polisi langsung masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Pesta ulang tahun Pak. Gak mau kehilangan muka dong seketika nunjuk transaksinya Tatsumasa. Ini daun buat masak Pak. Sekali lagi para polisi nuduh barang ilegal ada di kopernya Tatsu. Cuman isi kopernya adalah bunga wangian. Ini ilegal Pak. Kamu tuh terlalu bapak rumah tangga. Gak mau salah. Mungkin sikap para polisi kadang berlebihan. Untung tetangga sekitar sih pada baik ngajakin Tatsu main bola voli. Pukul balik Kageyama. Walau gak jarang bolanya sering kena muka. Kegiatan main bola voli itu kegiatan mingguannya ibu-ibu. Mau nyoba lemon madu Bu? Tapi hari ini ada yang booking lapangannya juga, yaitu gerombolan mas-mas bermuka garang. Mereka bakal jadi lawan tanding hari ini yang dimulai dari sekarang. Fight. Gak disangka loh lawannya ibu-ibu komplek bisa ngasih perlawanan. Cuman jangan remehin defense mukanya Tatsu, walau ujung-ujungnya serangan lawan lebih unggul. Buat pertama kalinya Tatsu ngerasain kekalahan. Hebatnya pihak lawan sportif banget dan pertandingan ditutup sama sesi foto bareng. Sore harinya Tatsu mampir ke toko daging langganan. Dia tidak berkutik ketika aku menyembelihnya. Sungguh terampil sekali hasil potongan dagingmu. Tolong, ngeri banget Wak. Kebetulan Miku ngeliat suaminya jadinya pulang bareng-bareng. Tapi sebelum balik Tatsu harus mampir dulu ke toko-toko lain. Ke toko pisau misalnya. Sudah diasah saja mungkin. Lanjut ke tempat laundry. Ya ampun, ada darah lagi. Ini ngomongin apa sih? Ternyata suaminya lagi ngumpulin stempel dari toko-toko buat ditukar di tempat lotre. Perlihatkan tanda masuknya. Ini bos. Tatsu ngincer vacuum cleaner di hadiah ketiga. Tapi sayang hasil lotrenya dapat boneka rakun. Ih lucu. Bapak penjaga ngajakin kegagalan Tatsu. Cuman bagi si bapak rumah tangga, hadiah sebenarnya adalah senyuman istri. Bacot mulu. Beberapa hari kemudian Miku dapat telepon orang tuanya bakal mampir. Disambut dengan muka bahagia dong. Soalnya abis si mertua datang, Tatsu langsung nyuguhin teh dan puding. Cemilan yang lainnya juga ada kok. Pokoknya pada senang lah rumpi-rumpi. Ayahnya Miku doang yang ngerasa diasingin. Padahal sebelum berangkat, dia udah mikirin cara biar bisa dekat sama menantunya. Mau main lempar tangkap bola? Main lempar tangkap bola yuk. Yo, lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola ya Rose. Haji wibu hanya mampu menatap. Pengen dekat aja gitu sama menantunya yang dulu kelihatan nyeremin. Soalnya senang juga bisa punya anak laki-laki. Untungnya pas diajak Tatsu mau nih lempar tangkap bola. Tapi tiap bolanya dilempar, dia malah ngembaliin bolanya dengan ngedeketin si ayah. Seketika si menantu sadar perbuatan dia salah. Akhirnya pelan-pelan mereka ulang. Tatsu lempar bolanya keras-keras mentolin saya ke pohon. Hebat juga kau anak muda. BTW yang datang ke rumah bukan orang tuanya Miku doang, tapi ada juga makhluk paling berbahaya di muka bumi. Makhluk yang bisa tahan radiasi, makhluk yang sangat menakutkan. Punten, asalnya mau dilawan pakai semprotan serangga, sialnya ternyata isinya habis. Aku telah kalah. Waktunya si dia yang tidak boleh disebut namanya awakening hinggap di berhalanya Miku. Anjim lah. Seketika Tatsu bangkit ngelawan, tapi itu kesalahan besar gara-gara dia balik keserang. Hancur sudah semuanya. Si bapak rumah tangga cuma bisa minta bantuan istrinya buat mukul sekuat tenaga. Miku langsung gulung-gulung koran, langsung ngerahin tenaganya, langsung mukul Tatsu. Salah sasaran ayang. Sisa satu senjata terakhir buat ngusir musuh umat manusia, yaitu ngebakar aromaterapi. Rileksnya, lah udah aja. Besoknya masa lagi nungguin Tatsu yang keluar-keluar jadi Santa. Yohohoho. Dia perlu setelan gini soalnya ada acara buat bocil-bocil pas hari Natal. Adik-adik nanti ada paman Santa. Apa iya? Satan Claus? Santa bego. Tiba-tiba paman Santa muncul ngenalin diri pakai sambutan Yakuza. Senang berkenalan dengan Anda. Buat adik-adik yang sikapnya baik, paman Santa punya hadiah nih, yaitu kepiting kikir. Banyak bahan makanan lain yang dibawa Tatsu, enak buat makan-makan di malam Natal. Akhirnya mereka malah sedih terharu harus berpisah sama paman Santa yang pulang pakai rusa ajaib. Udah malam gini mau kemana Pak? Abis kerja bakti Pak. Sekarang kita lihat keseharian Tatsu yang lain, yaitu sang naga abadi yang kerja part-time sebagai pelayan kafe. Kebetulan pelanggan pertama hari ini adalah om-om muka sangar. Dikasih air mineral gratis nih biar pelayanannya baik. Sempat dicurigain si om yang lebih senior, sedangkan juniornya, aku pesen yang ini mas. Di saat itu juga Tatsu bikin kopi sekalian sama latte art berbentuk kucing. Ih ada memeng. Gua gak mesen ginian woi. Pesanan aku. Dimarahin deh si junior gara-gara dianggap terlalu lembek. Siapa yang pesan om
omelet? Ah, aku juga. Makin dimarahin lah, gak sepantasnya orang kayak mereka mesen yang imut-imut, gak ada feel cowoknya gitu. Siapa yang pesen strawberry parfait? Aku. Kok ngeselin? Ujung-ujungnya ya mereka makan dengan santai dan bayaran hari ini diterima Tatsu. Bisa buat ayang. Maksudnya selama ini kan Miku terus yang kerja. Pengen gitu Tatsu nyenengin istrinya, seenggaknya lewat makanan-makanan yang dia bikin. Nutrisinya cocok buat mulihin tenaga sehabis kerja. Memeng diem. Miku udah puas makan, tapi biar makin rileks, Tatsu tiba-tiba ngeluarin bubuk putih. Serbuk lemon ternyata, terus dicampur sama madu, bagus buat kesehatan tubuh. Terakhir si bapak rumah tangga ngeluarin pisau buat unboxing barang-barang yang bakal bikin Miku ngerasa santai, sesantai-santainya. Mendadak Miku bangun, beneran ngerasa seger bebas gitu, mirip kayak bosnya Tatsu dulu waktu keluar dari penjara. Penasaran juga sih dia, dan pas dilihat Miku yang beres mandi, kesenengan ya. Kita balik ke keseharian bapak rumah tangga waktu belanja-belanja. Gak disangka dia ketemu nyonya besar dari grup Yakuza sebelah, sekarang kerja part-time di supermarket. Mereka langsung sadar udah pada keluar dari dunia gelap, soalnya grup Yakuza si nyonya jedug, ratak-ratak-ratak. Makanya kerja jangan sambil ngobrol. Singkatnya si nyonya harus kerja apa aja demi ngehidupin grupnya dia, walau kerjaannya ya... Ini salah hitung nyonya. Anak buah si nyonya gak rela bosnya direndahin. Nih lihat salah hitung. Untung bos mereka bertanggung jawab, langsung sujud minta maaf dan jika akan ngulangin kejadian memalukan ini. Paling ada sih satu kejadian lagi waktu dia buang sampah, gak sengaja si nyonya ketemu Gin. Mancing-mancing biar disamperin, tanpa sadar dari tadi diliatin sang naga abadi. Maaf. Nah selagi Tatsu di luar, ternyata ada yang datang ke rumah. Walah malah pada kaget, soalnya masa Miku baru pertama kali ketemu, mau bikin surprise buat ulang tahunnya Tatsu. Kelempar. Si wanita karir udah duluan nyiapin dekorasi loh. Dekorasi kapal pecah. Wah bagus banget. Lebih bagus mbaknya diam aja ya. Abisnya mau bantuin gimana coba kalau nyiapin bahan kue ulang tahunnya kasar gini. Mana sempat gosong pula yang akhirnya pas Tatsu balik ke rumah, dekorasinya beneran pakai tema kapal pecah. Akhirnya bapak rumah tangga yang beresin sendiri, termasuk ngedekor ruangan dan gak kelupaan Happy Birthday to me. Seenggaknya mereka punya hadiah, makin nonjolin kesangarannya si bapak rumah tangga. Siangnya pas lagi nyantui di taman, gak sengaja Tatsu ketemu sama bos lamanya. Sebenarnya si bos juga udah berhenti dari dunia Yakuza. Udah bukan atasannya sang naga abadi, tapi kebiasaan nolongin bosnya. Ya meski sekadar bersihin bulu-bulu anjing gak bisa hilang gitu aja. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan kebetulan saya punya barang bagus bos. Barang bagus? Maksudnya mau ngasih rajutan baju buat anjingnya pak bos. Aduh lucu anet sih kamu. Cekrek. Gak lama kemudian datang ibu komplek ngajak jalan-jalan anjing mereka. Aduh lucu anak siapa ini lucu. Si ibu ketua langsung ngeh nih anjingnya pak bos kelihatan kurus. Emang katanya lagi susah makan, tapi Tatsu punya ide bagus. Ibu ketua komplek sama ibu-ibu random juga siap ngebantuin. Mereka mendadak demo masak pakai bahan-bahan hasil belanja demi bikin masakan yang dimakan lahap sama si anjing. Wah makan anjing? Gak usah merhatiin kenapa tadi ada yang bawa kompor lah ya. Yang penting semuanya seneng dan pak bos ngedukung mantan bawahannya sebagai bapak rumah tangga. Kalau dipikir-pikir emang bapak rumah tangga idaman ya Tatsu ini. Dia rela gak jadi belanja demi ditarik-tarik Miku ngajakin nonton pertunjukan panggung anime favorit si istri yang dikalahin sama monster. Semangat kalian bisa. Tunjuk mukanya. Ayang jangan kasar. Siapa di sini yang mau nolongin kakak-kakak? Aslinya Miku pengen naik, tapi karena kehalang gengsi malah Tatsu yang angkat tangan. Harus dipilih ini mah. Akhirnya Tatsu jadi putri kegelapan, langsung ngambil alih medan pertarungan, bikin perjanjian lewat tukar cangkir. Nyelesain konflik bertahun-tahun dan ditutup sama acara salam-salaman. Tadi kaget jir. Balik dari sana masa manggil Tatsu mau liatin barang bagus. Barang bagus? Iya cok masih mulus. Katanya si junior baru dikasih sama kenalannya dan oven microwave ini punya banyak fungsi. Kita langsung test drive aja ya mumpung lagi bawa bubuk putih. Jangan-jangan itu tepung dan ragi. Mereka refleks bikin adonan roti pakai gayanya pembuat mochi. Sialnya masa kesandung oven microwave tadi jadi rusak. Ganti ke plan B deh, yaitu pakai rice cooker. Cuma perlu ngatur tingkat kepanasannya doang, jangan lupa dibolak-balik dan gak perlu waktu lama buat roti mateng. Dihias-hias biar lucu. Megang coba. Panas anjing. Belum cukup diganggu sama juniornya, mendadak Tatsu ngeliat asap dari kamar sebelah. Seketika didobrak takutnya ada apa-apa, padahal ada yang barbekyuan. Mau daging Pak Tatsu? Daging. Hanas. Pada batuk-batuk gara-gara asap penuhin ruangan, jadi repot sendiri. Gak jelas sumpah. Sebenarnya alasan si hitam ini bakar-bakaran karena lagi kangen sama kampung halamannya. Diajakinlah barbekyunya di luar. Tatsu nunjukin semua kemampuan dia dalam memasak. Kita bungkus pakai aluminium foil. Lagi apa pak? Di Jepang tuh gak boleh ya sembarangan bikin kegiatan di ruangan terbuka. Tapi yang penting si hitam bisa makan daging barbecue. Gak bisa masih mentah. Banyak mau ai. Kalau istrinya yang pengen sesuatu pasti diturutin sih. Apalagi kalau Miku ngajakin liburan ke taman bermain bertema peternakan. Asalnya kelihatan biasa aja tapi seneng banget pas foto jadi hewan-hewan lucu. Jangan lihat behind the scene-nya. Bisa main
bareng-bareng banyak hewan atau kegiatan lain juga ada kok. Piknik makan siang juga udah disiapin, padahal sebelum berangkat katanya biasa aja. Iya biasa. Biasa aja ya. Ya udah liburannya seru. Ah, ya seru. Sama sekali gak pernah nyangka gitu sang naga abadi bisa liburan di tempat terang gini. Cuman sayangnya hujan turun. Makin lama makin deres, kepaksa mereka pulang sambil masa muka paling sedih dan kesedihannya gak hilang meski mereka mau tidur. Untungnya beberapa minggu kemudian pada bisa liburan lagi. Kali ini liburannya ke pantai. Pas anak-anaknya makan melon, gak sengaja Tatsu kena bola voli asalnya dari grup om-om yang dulu pernah lawan tanding. Masih ngungkit-ngungkit pertandingan kemarin, mendadak Miku marah ngajakin suaminya buat rematch. Sistemnya 2 versus 2 dan si istri ini yang paling semangat. Pukulan Detroit, pukulan United States. Pukul capek. Mulutnya diem coba. Sial, musuh mukul balik. Tatsu ngorbanin dirinya justru jadi kesempatan biar Pasutri bisa combo mentalin semua lawan sekaligus. Inilah yang namanya jurus keharmonisan rumah tangga. Terserah lu dah. Masih ngomongin lawannya sang naga abadi, sekarang kita lihat Torajiro si penjual krepes perlahan usahanya terancam sama minuman boba. Makanya dia minta saran ke Tatsu. Boba rasanya apa? Lembut, cuy, boing. Daripada penasaran, mending diajakin ke tempat jualnya. Tapi Torajiro ngerasa dipermainin. Ya kali boba bulat-bulat bentukannya tepung ginian. Tatsu juga gak rela dianggap penipu, langsung ngajakin bikin bobanya dibulet-buletin sendiri dan jadilah boba yang mereka cari-cari. Tinggal diisi milk tea, tinggal dicobain. Akhirnya mereka siap jualan minuman boba. Cuman kalau ciwi-ciwi lihat Tatsu Torajiro, takut-takut. Emang ya pasar yang cocok buat mereka ya. Beli milk tea boba 6K, pilihan cerdas tuan. Pulang mencari nafkah, Tatsu ngajakin masak ke toko serba 10.000. Banyak barang-barang unik, jelas harganya murah, ngebantu banget buat bapak rumah tangga kayak mereka. Sedihnya masa kurang bapak rumah tangga. Bisa-bisanya si junior nggak tahu bendera-benderaan gini bisa bikin makanan terlihat cantik dan menarik. Ketahuan deh dia gak pernah ngerjain PR rumah tangga dari si senior. Coba nih ditanya alat apa ini, dikiranya buat pegangan, padahal kan itu alat buat motong buah. Semua barang dijawabnya ngaco. Alhasil masa sadar harus belajar lebih biar level bapak rumah tangganya bisa setara kayak Tatsu. BTW ini barang apa ya? Malamnya kelihatan Tatsu sibuk sendiri ditemenin alat-alat yang dipakainya harus dalam pengawasan orang tua. Lagi apa bang? Ternyata ada acara cerita-cerita di toko buku, terus Tatsu bawa barang yang dia bikin tadi malam, yaitu gambar cerita tentang Momotaro. Dahulu kala terdapat bos dan nyonya hidup damai di desa. Hingga suatu hari mereka menemukan persik raksasa. Kamu malak dari mana? Sebaiknya jangan ditanya. Singkat cerita muncul bocil dari dalam buah dikasih nama Momotaro. Konon kabarnya belakangan ini ada iblis pengganggu. Sebagai balas budi sekaligus menjaga nama grupnya, Momotaro janji bakal ngebahas misi iblis. Selama perjalanan dia nemuin anjing sama rekan lain langsung berangkat ke Onigashima nyerang grup Yakuza Beast Pirate. Dalam sekejap si iblis dikalahin dan sebagai hukuman ngeganggu kedamaian mereka harus potong jam. Potong jam tayang ya adik-adik, semua berakhir bahagia. Oh gitu ya ceritanya. Oh iya, Tatsu masih harus ngurusin satu bocil lagi, nemenin bocil tetangga ngerjain PR musim panas. Ada 10 Yakuza, kena tembak 3, tinggal sisa berapa? Sisa 3 om. Metode belajar yang efektif rupanya, tapi masih ada PR lain yang lebih susah, yaitu PR kerajinan. Si bocil kepikiran buat bikin tempat pensil doang biar gampang. Anehnya si bapak rumah tangga tiba-tiba ngukur panjang kamar, belanja banyak kayu, langsung dia renovasi dalam kamarnya. Gak kelupaan bikin tempat pensilnya kok. Paling yang Tatsu lupa, bawa ke sekolahnya gimana? Jadinya ganti kerajinan aja, nyoba bikin homemade sabun. Katanya gak bakalan lama kok selesainya, cuma seminggu doang, padahal hari ini adalah hari terakhir musim panas. Aku muak nunda-nunda kerjaan. Ujung-ujungnya si bocil malah ngumpulin cerita keseharian bersama Yakuza. Dari tadi ngehibur bocil-bocil kan. Sesekali bolehlah ngerumpi bareng ibu-ibu, ngobrolin pro kontra penutupan TikTok Shop. Mereka juga gosip keadaan rumah tangga masing-masing, tapi gara-gara cara ngegosip Tatsu bikin salah paham, ibu-ibu ngira si bapak rumah tangga diperbudak sama istrinya. Contohnya lagi ketitipan peliharaan 20 biji, malah dikira Tatsu yang ngurusin semuanya. Lagi main tambak-tambakan kacang, malah dikira ditodong pistol. Anggapan si istri yang jahat ini makin kuat pas Tatsu dapat telepon dari Miku yang pulang lebih cepet. Dikiranya Tatsu dipaksa pulang, padahal kan emang si bapak yang mau izin duluan. Akhirnya sebelum mereka pisah, ibu-ibu titip pesan, jangan ragu hubungin kita ya pak. Sebenarnya keluarga Tatsu pada baik kok, kecuali Gin ya yang mukanya polos tapi kelakuannya kayak kucing. Hari ini dia mau sparring sama si Oyen, tapi justru dianya yang dihajar. Pakpuk.
tuh. Dasar kucing. Nyoba minta pertandingan yang fair tapi izin pakai jurus 1000 bayangan. Yang bener lah. Banyak mau. Ngelihat berantem terus capek juga ya. Sekali-sekali bolehlah Tatsu disuruh nyantai aja, jangan urusin rumah tangga. Lagian beberapa hari ke depan Miku ada tugas di luar kota. Dikiranya gampang kali leha-leha, padahal kenyataannya Tatsu jadi gila gara-gara nahan hasrat beres-beresnya dia. Kayaknya si bapak rumah tangga udah lupa caranya santai dan kebetulan ada masa mampir. Aku baru dipecat jadi mampir aja deh. Minta tips and trik santai yang baik dan benar, diajarin deh cara santai ala masa. Nyoba main-main di luar juga, tapi tiba-tiba Tatsu keingetan belum nyuci baju. Si junior masih punya trik ampuh biar seniornya bisa santai. Tinggal rebahan aja, main HP bentaran, terus tidur. Perlahan Tatsu nyoba kabur, cuman gak disangka. Santai dulu gak sih? Barusan masa ngeri amat ya? Mungkin karena udah deket Halloween dan ada lomba kostum di daerah mereka. Lumayan hadiahnya pasukan beras selama setahun, tapi jangan dianggap mudah soalnya rival-rival Tatsu yang lain juga pada ikutan lombanya. Jurinya ada si ketua kompleks, si tukang daging, sama siapa ya? Peserta pertama adalah si Nyonya Yakuza dengan kostum penyihirnya, nampilin kehebatan ngitung pakai sempoa. 46273 tambah 73294 tambah 4237428. Pelan-pelan anjir. Peserta kedua adalah Torajiro yang lukanya ini luka beneran langsung dibawa ke UGD. Peserta ketiga gak usah dianggap, kostumnya gak niat gini. Dilanjut sama Pak Sutri Labu nunjukin kehebatannya bikin kue pakai oven kecil. Kuenya lucu, dan ini cara efektif nyogok juri-juri, walau akhirnya ya yang menang malah Batman ukuran saset ngalahin om-om sama tante-tante. Daripada stres kalah, mending kita makan-makan aja lah di Aice. Waktu makannya 90 menit ya kakak. Kalau mau review jujur mohon janjian dulu ya. Peraturan pertama makan Aice tuh jangan ngambil karbohidrat kayak nasi, tapi Miku malah langsung ngambil kare. Jadinya Tatsu kalah, balik-balik bawa banyak makanan. Kebanyakan. Biarpun gitu, masih ada satu makanan yang mau diambil, cuman kali ini bakal ada yang ngehalangin. Torajiro Tatsu adu bacot demi ngedapetin dessert spesial. Sialnya gara-gara cuman ngemeng doang, ras terkuat di bumi keburu datang langsung ngabisin dessert incaran mereka. Kalian masih terlalu muda. Sedih banget gak bisa dapet dessert. Untungnya Miku udah ngambil duluan, ngebuktiin ilmu Aichi Tatsu kalah telak dibanding si istri. Kayaknya mereka bakal makan-makan lagi deh, soalnya orang tua Miku datang rencananya mau ngajakin hotpot. Khusus kegiatan sekarang Tatsu diminta diem aja, biarin si ayah mertua yang masak. Menggulung lengan. Chop 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 chop. Berantakan banget cara masaknya. Belum lagi ini anak si ayah mau ikutan, jadi kekuatan tak terkalahkan. Hehehe. Buat sebentar gak apa-apa kali ya ngebiarin Miku sama ayahnya. Nostalgia tipis-tipis, tapi berhubung sekarang udah punya suami, Tatsu ngambil alih masak-masak. Akan saya jaga putri Anda. Wah, bisa so sweet. Cuman jangan disangka kegilaan mereka bakal berhenti ya. Yang bisa nahannya cuma ibunya Miku. Hotpot berhasil diselamatin, sungguh ibu rumah tangga sejati. Mohon bimbingannya guru. Selagi Tatsu mau memperdalam ilmu rumah tangga, masa justru kebalikannya, soalnya hidupnya dia males-malesan doang. Emang selintas ada semangat buat berubah, tapi bahan makanan kosong, kulkas kosong. Parah, aku gak dianggap. Ya dah tiduran aja. Lagian kalau ngelihat jam juga udah jam 4 ya, udah sore. Waktunya tidur lagi. Awas loh jangan kelamaan diem doang, takutnya nanti sakit. Abisnya Tatsu yang setiap hari ada kegiatan aja bisa mendadak flu. Segala obat-obatan dicoba biar virus cepetan bubar. Cuman sayangnya, mati satu tumbuh 1000. Sekarang nyoba minum campuran jahe lemon. Enak. Hasilnya muncul pasukan pembasmi, cuman belum sanggup ngalahin para virus. Kondisinya makin parah gara-gara sel darah putihnya Tatsu kalah. Gak disangka datang Dewi ngerawat suami tercintanya. Apa sih sakit segini Dorjing? Mama pulang bawa hadiah. Gak tahu itu minuman apa, tapi bagi para virus, Dewi Miku ngebawa granat ngeratain semuanya. Alhasil besoknya Tatsu sembuh, sedangkan efek sampingnya, kok sakit perut ya ay? Gak kerasa udah tahun baru, berarti waktunya malak angpau dari senior. Selamat tahun baru, aku punya hadiah. Bener dikasih yang merah sih, tapi angpau gede tadi isinya ternyata celemek. Kebetulan lagi pada ngumpul di ruang tengah menulis-nulis kanji harapan buat di tahun ini. Jelas masa nulis gak punya uang. Sempat kedengeran perut keroncongan pula, soalnya dia boleh pinjam dulu serat. Yuk kita cabut. Hah, kemana? Ngode-ngode pas lagi main, nulis minta duit di atas jidat juga, tetep Tatsu gak ngerti-ngerti. Sedangkan bocil tetangga yang lagi nemenin ayahnya main drone, gantian sama anaknya kali, langsung dikasih angpau bikin masa kesurupan. Gak kerasa udah hari Valentine padahal barusan masih tahun baru. Rencana hari ini Tatsu ikutan kelas bikin coklat. Ternyata ada om-om juga nih yang ikutan, tapi kemampuannya jangan dibandingin lah sama sang naga abadi. Cokot pelan-pelan Pak Supir. Si om gak mau nerima bantuan Tatsu, malah gak sengaja coklat dia jatuh. Si om kesel sendiri gara-gara semua yang dia lakuin gak ada yang berhasil. Padahal cuma mau bikin coklat demi orang yang dia sayang. Oh gitu doang. Coba buatnya pakai hati.
Hati. Baru deh dia masukin hatinya, masukin perasaannya ke dalam coklat yang dihias secantik mungkin. Asal jangan dibandingin sama Tatsu. Buat dikasihin ke orang yang paling spesial, yaitu bosnya si Om. Makasih sih, tapi kenapa harus dari elu? Besoknya teman Miku cerita kesusahan ngatur anggaran rumah tangga. Kebeneran Miku lagi datang sama suaminya. Kekurangan anggaran organisasi ya. Gimana kalau pakai tubuh kamu? Maksudnya saat ini juga sepedahan ke supermarket, mumpung lagi ada diskon besar-besaran. Sekalianlah segala urusan rumah tangga yang lainnya Tatsu ajarin ke temannya Miku, termasuk catat pemasukan pengeluaran biar lebih enak ngaturnya. Ketahuan nih suaminya Simba beli sesuatu dengan harga mahal, tapi dia gak tahu si suami beli apa, mumpung yang diomongin baru pulang. Panjang umur. What, Yakuza? Langsung ditanya uang tadi dipakai apa? Ternyata dipakai beli perhiasan, soalnya sebentar lagi ulang tahun pernikahan mereka. Diam-diam pas Sutri yang satu lagi pulang, gak mau ganggu waktu bahagia mereka. Sekarang waktunya pergi kerja, tapi beda dari biasanya, dia ketemu anjing malaikat mirip Tatsu. Katanya dunia dalam bahaya gara-gara para Yakuza membabi buta. Cuma Miku yang dikasih kekuatan buat berubah jadi gadis penyihir yang bisa ngelawannya. Ini kostumnya bisa diganti gak sih? Tiba-tiba si Yakuza nyerang, digeplok aja biar gak tuman. Kalian kok gak asik sih? Tadi kostum biasa aja, musuh gak punya jurus spesial. Miku terus aja ngerocos, soalnya dia mimpi sambil ngigau. Mungkin efek kebanyakan nonton anime favoritnya kali ya. Apalagi baru-baru ini ada special merchandise yang bisa dibeli kalau ngucapin kata rahasia. Minta tolong beliin ke si suami ya, tapi gara-gara di jalan keganggu orang-orang. Pak mau kemana? Biasa bu. Pak mau kemana? Biasa aja dong. Dia berhasil nyampe di toko, tapi kelupaan kata rahasianya malah bikin si Mbak penjaga geter-geter. Kebetulan Wibu Kacamata datang nolongin si bapak rumah tangga, akhirnya bisa beli barang titipan Miku. Sebenarnya bisa dapetin barang spesial lainnya kalau kata rahasia tadi diucapin 2 orang sekaligus. Makanya Tatsu sama si Wibu Kacamata koalisi pergi ke toko lain langsung ngucapin kata rahasia. Mah ada orang gila yang kemarin. Sayangnya barang spesialnya udah habis dan si Wibu pingsan gentayangan. Abis ini ceritanya anjing semua nih, soalnya keluarga Tatsu ketitipan anjing. Sini-sini peluk dulu. Udah biasalah ya dititipin gini. Mumpung si anjing bikin muka lucu, bisa dong fotonya dikirim ke si bos biar dia iri. Cuman gara-gara sibuk main HP, Tatsu gak sadar ada Yakuza lain, sedangkan anjing mereka endus-endusan Vandad. Awkward anjing. Saling muji anjing masing-masing. Siapa coba yang bisa nahan keimutan mereka, sampai akhirnya Tatsu diculik dibawa ke tempat bermain anjing. Ahahaha. Senang-senangnya udah beres, waktunya balik kerja part-time. Rencana hari ini mereka studi lapangan ke kafe sekitar yang temannya lucu-lucu, pasti pesan makanan. Red Velvet 1, Strawberry Milkshake, Vanilla Pudding Extra Flat. Dan pesanan terakhir mereka, es kepal Milo. Dari studi lapangan barusan, satu pelajaran yang bisa mereka dapetin, yaitu hati-hati diabetes. Nah, sebagai penutup hari ini, Tatsu bikinin roti sandwich biasa, cuman ternyata rasanya bikin si bapak, ngingetin dirinya pas masih muda, malu-malu deketin cewek. Satu persatu kenangan manis dia muncul, bikin si bapak pemilik mutusin harus ngurangin gula. Selain gak bagus buat kesehatan, bisa jadi penyebab gigi berlubang loh, kayak yang lagi dialamin Masa. Mau pura-pura bohong biar gak dibawa ke dokter gigi, tapi gak akan bisa ngibulin sang naga abadi. Jadilah si junior cerita punya trauma sama dokter. Semua bermula dari kata-kata, "Ade ikut mamah jajan yuk." Jajan kemana? Taunya dibawa ke dokter, dan itulah penyebab traumanya Masa. Kasian ya. Ayo ke dokter. Si junior gak sengaja kebanting, baru deh dia mau diajak pergi. Tinggal nunggu gilirannya Masa, tapi jangan khawatir soalnya Tatsu juga bakal nyusulin dia. Makan yang manis-manis mulu sih. Sang naga abadi gak takut ya kalau ngadepin dokter doang. Paling takutnya sama film horor, apalagi abis dengerin cerita Nadia Omara tentang makhluk berkepala kambing. Nyoba ngitung om-om di lapangan terbuka biar cepet tidur, tapi kedatangan polisi tiba-tiba jadi pertarungan antar geng, dan inilah pembalasan Tokyo kami. Mending ngebayangin hutan asri, pas malam jadi kuburan rahasia. Ngebayangin pantai indah, malamnya dipakai buat berenang. Tatsu malah makin gelisah, dan sebagai bapak rumah tangga yang bisa nenanginnya cuman masak-masak. Rasanya beneran nenangin sang naga abadi. Akhirnya Tatsu bisa tidur dengan tenang deh. Anjir, apa itu? Selesai juga alur cerita anime Goku Sufudo Season 1. Tatsu sang naga abadi ngalamin banyak rintangan kalau mau masuk ke dunia bapak rumah tangga. Untung dia pantang menyerah sampai akhirnya diterima circle ibu-ibu rumah tangga. Tetap ada satu kelompok yang selalu musuhin dia. Mau kemana pak? Kayaknya ke Season 2 pak.